sebetulnya dari sisi supply memang ada kekhawatiran, akan, produksi yang relatif terganggu ya. Pertama akibat cuaca di China, terus juga di Indonesia karena ekspektasi akan masuk musim hujan ya. Di lain sisi, di sisi demand juga kan memang ada recovery yang, eee, lumayan kenceng ya. Tapi kan memang recovery ini dibandingkan dengan kondisi sebelum, atau saat pandemi ya, ketika lockdown memang kelihatan ada peningkatannya termasuk juga tadi udah disebut di Jepang dan, Korea ya. Jadi ini kombinasi supply yang diekspektasi akan ada gangguan, terus demand yang memang, ada peningkatan. Tapi memang dari 2 kombinasi ini sebetulnya efek ke harganya ini dahsyat sekali gitu ya, di luar ekspektasi. Terus juga terakhir mungkin, setelah saya pelajari ya, ini ada jadi bahan spekulasi juga bahwa kemudian, eee EBT menjadi tren ya dalam, banyak diskusi ya termasuk juga Indonesia akan menutup, PLTU ya. Kayak misalkan di tahun 2030 akan mulai ya 1 Mhm. gigawatt, terus kemudian sampai 2040 berkurang lagi 10, gigawatt ya. Di lain sisi saya pikir, eee, tren EBT ini atau green, energy ini kemungkinan di pertambangannya memang orang udah mulai, ada ekspektasi takut ya untuk memperbesar kapasitas produksi. Tapi sebetulnya penurunan, eee pembangkit yang menggunakan PLTU juga saya pikir nggak semudah itu gitu ya. Karena kan switching-nya tuh perlu waktu dan biaya gitu. Jadi di lain sisi ada ketakutan supply-nya mungkin supply batu bara maksud saya akan relatif nggak bertambah, tapi sebetulnya di sisi demand-nya nih nggak turun juga gitu ya. Karena Mhm secara mhm. realistis saya pikir perlu banyak waktu untuk men-switch ke EBT atau bahkan mungkin ya ini nggak banyak berkurang gitu ya realistisnya karena kan biayanya mahal. Oke, saya mau ke Pak Giri. Pak Giri melihat tadi fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Dendi ya, dimulai dari, harganya melonjak juga, terus kemudian juga kondisi supply dan juga, pastinya ke industri ya, khususnya di alat berat. Ini seperti apa nih, Anda merasakannya begitu, melihatnya seperti apa? Apalagi kan trennya sudah mulai pelan-pelan bergeser ke energi baru terbarukan begitu ya, di mana nanti fosil akan ditinggalkan khususnya yang di batu bara ini pasti akan sangat berkurang jauh. Ini seperti apa yang teman-teman di industri, alat berat sendiri atau alat besar sendiri rasakan nih, Pak Giri? Betul, baik terima kasih Ibu. Eee, Kami sebenarnya kenaikan, permintaan batubara itu kita sudah rasakan, sekitar kuartal keempat tahun 2020 ya, kenaikan permintaan alat berat khususnya di batubara gitu. Eee, Setelah tahun 2020 di semester dari kuartal pertama sampai kuartal ketiga kita mengalami, penurunan produksi yang sangat drastis, itu kita hanya produksi sekitar 55% dari tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2019 kita bisa Mhm. produksi sekitar 6.060 unit, di tahun 2020 kita hanya produksi 3.400 unit. Nah, di akhir, semester 3 akhir kuartal ketiga atau awal, kuartal keempat, kita merasakan kenaikan sehingga kita mentargetkan untuk produksi di tahun 2021 bisa dinaikkan sekitar 40% gitu. Mhm. Eee, Kenyataannya tapi ternyata lebih dari itu yang kita rasakan dan memang tidak mudah bagi kami di industri alat berat, karena di industri alat berat ini, sedikit berbeda dengan industri yang lainnya karena untuk kita menaikkan permintaan yang sangat fluktuatif di, eee, 4 sektor yang kita, yang berhubungan dengan sektor kita itu ada 4 sektor, maksud saya maaf saya agak loncat. Ini Mhm ada mhm. mining, plantation, konstruksi maupun, forestry. Nah, tahun lalu 2020 didominasi oleh konstruksi, itu kira-kira 60-65% gitu. Mining tuh hanya 5%. Tapi di Mhm mhm. kuartal terakhir, kuartal keempat, mining mulai naik dan perkiraan kita bahkan di sekarang ini sampai kuartal 2 ya, ini mining bisa sampai 35% kontribusinya terhadap industri